Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kampus juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan jiwa wirausaha, seperti yang dilakukan oleh Taufik, mahasiswa sosiologi Universitas Hasanuddin. Ia bisa memanfaatkan momen kuliah sekaligus untuk berjualan di kampus. Seperti apa kisah inspiratifnya? Simak informasi berikut ini. Tak ada yang beda dari Taufik, mahasiswa sosiologi yang tengah menginjak semester awal di Universitas Hasanuddin ini. Terlihat Taufik mengikuti proses perkuliahan di kelas bersama dengan teman-teman sepantarannya. Ketika tiba waktu jeda kuliah, barulah terlihat perbedaannya. Taufik tak sungkan untuk menunjukkan minat wirausahanya. Waktu jeda kuliah, dirinya tidak ke kantin ataupun beristirahat di dalam kelas untuk menunggu mata kuliah selanjutnya dimulai. Taufik justru terlihat menenteng tas kain berwarna coklat dan hitam. Sambil menenteng tas kain itu, Taufik berjalan menyusuri koridor. Sesekali ia berhenti untuk melayani pembelinya. Mahasiswa yang menjadi pelanggannya hari itu satu persatu membeli habis isi tasnya. 20 bungkus nasi kuning dan 20 bungkus nasi bakar ayam suwir dagangannya pun ludes terjual. Dagangannya itu ia bandrol dengan harga yang ekonomis, yakni Rp7.000 untuk satu bungkus nasi kuning dan Rp10.000 untuk satu bungkus nasi bakar ayam suwir. Sebagai wirausahawan milenial, tak lupa ia memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menyediakan kris untuk mempermudah transaksi para pelanggannya. Per hari ia bisa mengumpulkan hingga Rp300.000 dari berjualan di sela-sela jadwal kuliahnya. Aktivitas ini ia lakukan setiap kuliah di seputaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Taufik menjajakan jualannya dengan antusias dan semangat, tanpa rasa minder ataupun malu. Bagi Taufik, keluarga menjadi motivasi utamanya dalam mengembangkan jiwa wirausahanya ini. Diakui Taufik, jiwa entrepreneurnya telah tumbuh saat menginjak bangku sekolah menengah atas. Bermula dari tugas prakarya yang diberikan gurunya di sekolah, ia berinisiatif untuk menjual nasi bakar ayam suwir dan nasi kuning. Ia pun mulai berjualan sejak kelas 3 SMA. Sudah mulai pas kelas 3 terakhir. Iya, kelas 3 SMA. Iya. Dari awal proyek kayak PKW, prakarya begitu kan. Awalnya mulai dari situ juga ini nasi bakarnya itu. Mulainya dari SMA ya, inspirasi dulu buat nasi bakar itu yang berawal dari tadi. Oke, dan berlanjut sampai ke masa kini. Iya. Tak mau usahanya terputus sampai bangku SMA saja, ia memberanikan diri untuk melanjutkan usaha yang sama meski dirinya telah kuliah. Ia pun kini tak sendiri lagi dalam mengembangkan usahanya itu. Di rumah sederhana ini, ibu dan saudarinya yang mengambil tugas memasak 2 menu yang akan dijual itu, sedangkan Taufik kebagian proses pengemasan. Setelah memastikan jualannya siap dijajakan, barulah Taufik bersiap-siap untuk ke kampus menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa juga wirausahawan. Selain motivasi untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang tua, ia pun ingin membantu ekonomi orang tuanya dari hasil jualannya ini. Motivasi yang besar dalam dirinya membuatnya mampu mengesampingkan perasaan minder ataupun malu yang sesekali menghampirinya. Ia juga bersyukur memiliki lingkungan yang tak pernah menyudutkan keputusannya ini, bahkan membuatnya semakin semangat untuk tetap jualan di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa. Pengalaman Kak Taufik mungkin dari SMA sampai sekarang dari jualan gitu, pernah dapat kayak pandangan yang rendah gitu dari teman-teman mungkin? Tidak, malah lingkungan itu kayak mendukung banget gitu ya. Iya, itu mungkin salah satu faktor juga ya kenapa Kak Taufik bisa tetap semangat dan pede aja. Betul gitu. ya.
Taufik dengan semangat wirausaha yang dimilikinya tetap mampu melanjutkan usahanya hingga ke bangku kuliah. Ia pun terus bertekad untuk meneruskan langkahnya dalam meraih cita-citanya. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, ada mitos menyebut jika minum teh setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Padahal, zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Benarkah mitos itu? Simak penjelasan ahli berikut ini. Minum teh setelah makan memang sering dianggap dapat menghambat penyerapan zat besi. Hal ini terkait kandungan tanin dalam teh yang dapat mengikat zat besi dan mengurangi penyerapannya. Kurangnya penyerapan itu dapat menjadi salah satu sebab tubuh kekurangan zat besi, di mana zat besi merupakan mineral yang penting untuk pembentukan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jika terjadi kekurangan zat besi dalam tubuh, maka dapat menyebabkan anemia defisiensi. Menurut Profesor Dr. Agus Salim Buhari, MKlinmed PhD SPGKK, dokter spesialis gizi klinik, efek dari tanin yang terkandung dalam teh yang dituding mengurangi penyerapan zat besi ini tidak sepenuhnya benar, sebab jenis zat besi yang terdapat dalam makanan sangat berperan dalam penyerapannya di tubuh, di mana ada dua jenis zat besi, yaitu heme iron dan non-heme iron, dan yang terpengaruh adalah zat besi jenis non-heme iron. Zat besi itu ada dua macam, ada namanya heme iron, zat besi yang umumnya berasal dari hewani, ya seperti daging sapi, daging kambing. Kemudian ada istilahnya poultry, itu daging dari ayam, bebek. Kemudian dari ikan, itu heme iron. Kemudian ada lagi satu non-heme iron. Heme itu dari hemoglobin, tahu ya, hemoglobin itu kan yang zat yang ada pada sel darah merah. Jadi komponennya itu, di situ ada Fe, zat besi. Jadi tadi saya sudah terangkan yang heme iron itu dari hewani, non-heme iron itu yang dari nabati. Nah, yang dipengaruhi itu hanya yang non-heme iron. Kalau yang heme iron tidak dipengaruhi oleh konsumsi teh. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unhas ini menambahkan, heme iron yang banyak ditemukan pada daging merah atau ikan lebih mudah diserap oleh tubuh dan tidak berpengaruh secara signifikan oleh tanin teh. Sedangkan non-heme iron yang banyak dihasilkan oleh sayuran hijau atau kacang-kacangan cenderung lebih rentan terhadap pengaruh tanin. Karena itu Prof. Agus menyebut jika pendapat yang mengatakan teh sepenuhnya menghambat penyerapan zat besi perlu diluruskan. Jangan minum teh bersamaan, minum teh di antara waktu makan atau 1-2 jam setelah makan. Tapi kalau dia bilang, saya kasih pilihan, oh saya bisa mampu ya, saya kan yang bicara mungkin dia tidak mampu beli daging lebih mahal atau apa lebih banyak. Tapi kan kalau ikan sebenarnya relatif murah. Kalau mampu makan itu tidak terpengaruh sebenarnya. Kalau kamu mau tetap makan teh bersamaan dengan waktu makan atau pas setelah makan, ya banyaklah mengkonsumsi sumber zat besi heme. Meski demikian, Prof. Agus menyarankan agar memberikan jeda waktu minum teh setelah makan untuk memaksimalkan penyerapan zat besi non-heme, terutama bagi masyarakat yang rentan mengalami anemia. Fendi Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, dampak psikologis dari kata-kata negatif maupun bullying di media sosial tidak bisa dianggap enteng. Lantas bagaimana cara menangkalnya? Berikut pemaparan dosen psikologi Unhas. Informasi negatif di media sosial semakin sering menjadi sorotan, terutama ketika digunakan sebagai alat untuk melakukan perundungan atau bullying. Perundungan di media sosial dikenal sebagai cyberbullying, yang dilakukan melalui video atau konten lain yang mengintimidasi seseorang. Dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Elvita Belani SPSI MSc, berpendapat jika fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental. Karena otak manusia secara alami lebih mudah memproses informasi negatif dibandingkan informasi positif. Efek dari perundungan ini bisa berbeda-beda pada setiap individu, tergantung cara mereka mengelola emosi dan persepsi. Ia menyarankan agar korban perundungan untuk berdiskusi ataupun meminta bantuan profesional. Kita kan informasi negatif itu akan lebih mudah diproses, akan lebih lama bertahan gitu. Jadi kalau misalnya orangnya, kan kadar bully itu beda-beda ya, dan yang dipersepsi sama orang juga beda-beda begitu. Ada orang yang dikata-katain bodo amat, ada juga yang
itu menyakiti hati, dan itu emang sangat-sangat individual. Dan kemudian bulinya itu betul-betul mempengaruhi hidupnya dia begitu ya, mungkin itu saatnya untuk diskusi dengan orang lain atau diskusi dengan profesional. Elvita menambahkan, media sosial seringkali menjadi ruang yang sulit dikendalikan, baik untuk pembuat konten maupun pengguna. Unggahan yang berisi informasi negatif, termasuk perundungan, sulit dihindari. Namun, Elvita menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola dampak psikologis dari informasi tersebut. Posting itu terserah mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama menyadari bahwa kita akan mengolah informasi negatif itu lebih. Itu yang pertama kali, awareness dulu bahwa itu negativity bias itu ada. Dan kemudian ya sekarang kan kita bisa filter yang mana saya mau baca, yang mana saya mau kelola, dan yang terakhir adalah bagaimana kita tahu bahwa negativity bias itu akan mempengaruhi pengambilan keputusannya kita. Dampak psikologis dari informasi negatif, termasuk perundungan di media sosial, tidak boleh diabaikan. Elvita menyebut jika kesadaran akan adanya negativity bias dan kemampuan untuk memfilter informasi adalah langkah awal dalam melindungi kesehatan mental. Elvita menambahkan, dalam dunia yang sulit dikontrol seperti media sosial, menjaga keseimbangan antara konsumsi informasi dan pengelolaan emosi menjadi hal yang sangat penting. Rizka Fraja, Unhas TV. Beroperasinya kapal-kapal tanker tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga pihak barat menimbulkan ancaman lingkungan yang serius. Laporan baru memperingatkan terjadinya tumpahan minyak hanya soal waktu dan mendesak komunitas internasional untuk menyingkirkan operasi kapal-kapal tersebut. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Also, was wirklich gefährlich ist, dass dieser Frachter 21 Jahre alt ist. Offensichtlich in schlechtem Zustand. Oftmals sind diese Tanker darauf versichert, sodass wenn irgendwas passiert, dann besteht letztendlich alle dafür aufkommen, weil man sich auch nicht greift. Kelompok negara industri G7 bersama Australia dan Uni Eropa memberlakukan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara barat seperti asuransi dan servis. Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara barat, memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kyiv School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70% minyak dari Laut Rusia. Russia has also reflagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regards to this oil spill insurance, because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information, or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations. Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.